dalam konteks Bani Israel yang kita kaji pada malam hari ini, seluruh perjanjian itu mereka ingkari. Nanti kita lihat ya. Saya mau perdalam dulu kosakatanya itu Bapak Ibu sekalian, supaya pengajian kita ini semakin tajam melihat kosakata Al-Quran itu. Minggu lalu apa itu? Fasik ya? Fasik. Harus begitu sebenarnya. Istilah kerennya itu Bapak Ibu, mengurangi subjektivitas. Itu maksudnya itu. Kalau kita mempelajari Al-Quran, kita pahami akar-akar katanya, pembahasan kita itu tidak mengecil tapi tidak melebar, pas dia, proporsional istilahnya. Kata ahli bahasa begitu. Kata itu ibarat wadah. Ini dia Pak, wadah ini. Kalau saya isi setengah, berarti ada wadah yang tidak terisi kan? Misal, siapa itu orang fasik? Saya sebut kafir. Itu salah kan? Karena wadahnya bukan itu. Atau ada lagi, saya isi wadah ini melebihi, banjir dia. Itu namanya melebar pembahasan. Enggak boleh juga. Atau ada lagi yang aneh, ini tempat air, saya isi dengan batu. Misalnya ceramah maki-maki, itu enggak pas itu. Tak cocok dia, karena di dalam ceramah itu ada nasihat, mau'izatul hasanah, tapi saya isi wadah nasihat itu dengan batu, pasti nanti pecah isinya itu. Apa jadi wadahnya ini kan? Nah, begitulah kira-kira ilustrasi yang dibuat para ulama tentang kosakata Al-Quran itu. Nah, sekarang kita cek. Aneh kan? Mereka berjanji, tapi janjinya dilempar, gak cocok kan? Yang cocok bagaimana? Janjinya diingkari. Itu kan Pak? Ya. Nah, ingkar janji istilahnya. Tapi kata Al-Quran tidak begitu. Dia berjanji, kemudian janji itu dia lempar. Apa maksudnya? Lempar memang bahasanya. Di ayat itu kosakatanya itu nabaza. Nabaza farikum. Nabazanya itu. Nah, itu ya. Di dalam istilah ilmu fikih ada namanya nabidh. Padanannya itu khomar. Khomar, minuman keras. Minuman keras itu. Nanti dibaca dalam buku-buku fikih ada istilah nabidh, artinya itu minum-minuman keras. Kenapa dia disebut nabidh? Yang satu akar kata dengan nabaza. Ini kan? Nabaza farikun. Nanti ayat 101 ketemu lagi nih kosakatanya. Nabadha farid, karena Bapak Ibu sekalian, khomar yang disebut nabidh itu sumbernya itu kurma kering atau kurma basah. Dia dilempar ke dalam satu wadah, itu kan? Itu dia kosakata tadi. Dilempar ke dalam satu wadah untuk kemudian diaduk dengan air. Kenapa dilempar? Supaya dia pecah. Itu akar katanya itu. Supaya dia pecah, diaduk dengan air, baru diminum. Itu namanya khomar ataupun nabidh dalam istilahnya. Makanya janji yang di sini bukan diingkari, tapi dinabidh. Apa artinya? Dilempar. Baru kita lihat lagi. Apa itu melempar? Janji. Melempar itu dibuang jauh, itu artinya. Itu kan? Kalau saya punya buku, saya geser. Nah, ini namanya geser aja. Iya kan? Bahasa Arabnya itu tajannaba yatajannabu, geser itu. Kalau ini janji ini bukan sekedar digeser, tapi dibuang jauh-jauh. Begitu maksudnya itu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita janji jam 10, kemudian kita kabari kita datang tengah 11, itu dilempar atau digeser? Dilempar jam 11. Dilempar ke jam 11. Jauh kan?
Terlambat kita kan, itu namanya lempar. Tapi kalau terlambat kita 1 detik, bergeser, geser aja itu. Keburukan Bani Israel itu bukan ingkar janji, tapi melempar janji. Itulah dia itu. Buruk kan? Jauh dibuangnya perjanjian itu. Apa itu? Kita lihat lebih jauh. 1, janji kepada Allah. Apa janjinya? Tidak syirik. Tidak syirik. Dulu kita tafsirkan ayatnya itu, la ta'buduna illallah. Kalau masih ingat Bapak Ibu ya. Wa bil walidaini ihsana. Nanti dibuka lagi pembahasan yang dulu, udah lama sekali itu. Tapi dia lempar itu janji, syirik dia. Itu kan bertolak belakang kan? Jauh sekali itu. Dia sebut jangan sembah kecuali Allah, tapi disembahnya anak sapi. Itu namanya bukan sekedar ingkar janji, tapi nabi nabaza, melempar itu, dibuangnya jauh-jauh perjanjian itu. Apalagi mereka janji kepada Allah supaya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi, Pak? Tak beriman dia. Bahkan waktu mereka tersesat di padang Tih, banyak permintaannya. Begitu kan? Sampai dipukul Nabi Musa batu supaya keluar 12 mata air untuk Bani Israel. Sudah kita tafsirkan ayat yang itu. Bukan sekedar itu. Waktu Nabi Musa pergi bermunajat ke Bukit Tursina, ini kamu patuh sama Harun alaihissalam. Apa yang terjadi? Tidak patuh dia. Dilemparnya janji itu. Disitulah Nabi Musa marah, dipegangnya jenggot saudaranya Harun sampai putih. La ta'khuz bilihyati, jangan pegang jenggotku, karena tidak bisa umat ini megang perjanjian itu. Itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi janji mereka kepada Allah, kalau nanti Nabi Muhammad lahir, kami beriman dengan Nabi Muhammad itu. Tapi mereka lempar itu perjanjian. Bahkan mereka rencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Nama perangnya Khandaq. Itu nama perangnya itu. Apa Pak? Bentuk pengkhianatannya di situ. Kita janji melalui piagam Madinah, tidak boleh Madinah diserang. Siapapun yang datang dari luar, semua kita lawan bersama. Itu kan perjanjian Nabi Muhammad dengan Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraisyah. Apa yang terjadi? Mereka buka itu gerbang kota Madinah supaya Nabi Muhammad bisa diserang orang musyrik yang datang dari Mekah. Itu dia lempar itu perjanjian. Namanya itu piagam Madinah. Itu perjanjian dengan Allah yang mereka khianati. Ada lagi perjanjian dengan manusia, yaitu janji terkait dengan Nabi Muhammad yang tadi saya sebut. Kita sama-sama jaga ini kota Madinah. Tapi mereka khianati itu sampai mereka diusir ke benteng Khaybar namanya. Nanti adik-adik ibu-ibu boleh baca dalam Sirah Nabawiyah tulis Husain Haikal. Di situ pula ada seorang perempuan yang berniat membunuh Nabi Muhammad dengan membuat racun di kaki kambing. Ada itu riwayat itu. Ada sebagian kata orang itulah yang membuat Nabi Muhammad sakit. Sampai menjelang kematiannya dia rasakan itu efek dari racun itu. Padahal tadi perjanjiannya apa? Sama-sama hidup bermasyarakat di Madinah kan? Tapi dia lempar itu perjanjian. Inilah dia nabaza fariqu minal ladzina utul kitab. Ya kita orang Islam ini maunya ingkar-ingkar janji aja lah sedikit-sedikit. Tapi kalau jauh sekali, saya takut Pak. Caleg-caleg ini masuk ke sini, itu takut saya itu. Itulah sebagian, enggak semua juga kan. Ini kan lagi rame di mana-mana. Banyaklah kasus-kasus lain. TV One kalau ditonton polisi ya. Siap-siap. Padahal dulu janji dia apa itu Pak? Patuh untuk peraturan negara ini kan. Dia lempar itu perjanjian. Panjang ceritanya, enggak siap-siap. Saya ikuti itu untuk nengok argumentasinya itu. Oke,
ujungnya itu bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan sebagian besar dari mereka itu siapa? Yahudi, tidak beriman. Memang Bapak Ibu sekalian, dari dulu sampai sekarang, hari ini ya, nanti Ibu Doktor boleh baca di jurnal-jurnal penelitian, komunitas manusia yang agamanya besar-besar di dunia ini Pak, mulai dari Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, inilah komunitas yang paling sedikit masuk Islam dari tahun ke tahun. Ada itu penelitiannya itu. Kadang cuma 5 setahun. Tapi kalau Kristen itu banyak itu. Konversi istilahnya, konversi agama itu. Ini sedikit. Bal aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan mereka itu tidak beriman. Tetapi ada. Bukan tidak ada. Tapi aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan mereka itu tidak beriman. Dari mana tahu itu? Yu'minun. Yu'minun itu namanya future tense. Bukan masa lalu dia, tapi dia fi'il mudhari, istilah dalam kaidah bahasa Arab. Namanya itu mereka tidak akan beriman dari masa sekarang sampai nanti. Itu artinya itu. Kecuali sedikit. Nah, sedikit aja. Karena kebanyakan tidak beriman. Ada saja orang masuk Islam setiap hari di dunia ini. Tapi ada juga yang keluar satu-satu, ada juga. Komunitas keyakinan, aliran pemikiran atau agama yang besar-besar di dunia ini, yang paling sedikit masuk Islam, Yahudi. Itu ada risetnya itu. Apa maksudnya itu sebenarnya? Sebenarnya ini untuk menghibur Nabi Muhammad seperti ini Pak. Hei Nabi Muhammad, jangankan melempar janji. Itu sedikit dari yang mereka lakukan itu. Sedikit itu. Asal kamu tahu juga, kebanyakan dari mereka itu tidak beriman. Itu maksudnya. Tidak ada apa-apanya itu. Namanya itu Pak, semacam mafhum mukhalafah itu maksudnya. Jangan kecewa kalau mereka ingkar janji. Karena ciri khas mereka itu ini. Begini tuh bahasa singkatnya. Jangan kamu takut kalau itu abu-abu. Sebenarnya mereka itu hitam. Berarti kan persiapan kita lebih matang. Artinya yang nampak itu masih sedikit dari kejahatannya itu. Begitu kira-kira ya. Kenapa ayatnya seperti itu Bapak Ibu sekalian? Kita ada kecenderungan dalam pikiran kita ini, istilahnya itu mengeneralisir sesuatu, menyamaratakan. Suka itu manusia. Misalnya orang Mandailing pelit, ada itu kan istilah itu. Tidak usah dibantu dulu. Saya orang Mandailing, tapi ada istilah itu kan? Ada. Kalau orang Jawa, ini bukan maksud rasis ya. Apa istilahnya itu? Berduit tak berduit, yang penting kumpul. Ada kan istilah-istilah itu? Penting kumpul. Itu ciri khasnya tuh. Mandailing manipol katanya kan? Melayu, tuh pokoknya melaut tak melaut begitu 1000. Ada kan? Ada istilah-istilah itu. Pertanyaannya, boleh nggak itu disamaratakan? Nggak boleh itu. Nggak boleh itu. Ada nggak Mandailing yang dermawan? Ada itu. Ada orang Jawa yang rajin bekerja keras. Banyak juga. Ada orang Melayu yang rajin bekerja juga, tidak mikirkan 1000 atau 1500. Banyak. Artinya Al-Quran mendidik manusia jangan cepat menyamaratakan. Tidak boleh linear berpikir, itu maksudnya. Istilah modernnya begitulah. Harus zigzag cara berpikir manusia itu. Nanti kalau dia berpikir terlalu linear, dia cap itu. Ini begini, pasti Mandailing begini, pasti Melayu begini, pasti Padang begitu-gitu jadinya itu nggak boleh.
Kata Quran tadi, memang Yahudi itu jahat. Bal aksaruhum la yu'minun. Kebanyakan mereka itu tidak beriman. Dalam kurung berarti ada yang beriman. Itu kan maksudnya. Pesannya itu begitu itu. Hanya kebanyakan yang tidak, berarti ada yang sedikit tapi dia beriman. Ayat yang tegas tentang masalah ini. Kita lihat ya. Laisu sawa, kata Al-Quran. Laisu sawa. Mereka itu tidak sama. Maksudnya tidak sama berjanji dan melempar perjanjian. Tidak semua mereka itu menyembah anak sapi. Tidak semua mereka itu mengejar-ngejar Nabi Isa untuk dibunuh. Itu kan Pak? Tidak semua mereka itu berkhianat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Tidak semua mereka itu berkhianat di perang Khandaq. Begitu memahaminya itu. Tidak semua. Di antara ahli kitab itu kan? Min ahlil kitab ummatun qa'imah. Ada golongan yang berlaku lurus. Ummatun qa'imah. Macam-macam. Kayak tadi lah ceritanya itu. Tidak semua begitu. Bagaimana perlakuan mereka itu yang qa'imah, yang berlaku lurus itu? Yatluna ayatillah. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Apa maksudnya itu? Salat tahajud. Yatluna ayatillahi ana al-lail. Kira-kira kalau ada Yahudi yang begini, lebih hebat dia atau kita? Tahajud dia. Lebih hebat dia, Pak. Kita belum tentu kan? Berarti ada yang hebat juga beriman. Yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Sedang mereka juga bersujud, salat, beriman, sembahyang mereka. Wa hum yasjudun. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, jangan menjudge sesuatu hanya nampak dari baju-bajunya. Ada bahasa Inggrisnya itu. Don't judge the book by its cover. Jangan baru baca judul buku sudah tahu ini kesimpulannya. Tunggu dulu. Apalagi sekarang ini judulnya macam-macam, isinya lain lagi. Apalagi masuk iklan, lebih ngeri lagi. Artinya apa? Al-Quran mendidik manusia supaya berpikir substantif. Ya, berpikir sampai ke akar-akar masalah baru memutuskan sesuatu. Itulah ciri manusia yang cerdas. Jangan cepat-cepat vonis. Ini gini, ini gini, ini gini. Jangan. Hati-hati kita. Itulah fungsi belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu banyak hikmah yang kita dapat ya dari ayat yang agak pendek ini ayat. Mudah-mudahan bisa dapat pelajaran mengenai janji dan juga cara berpikir yang lurus dalam menghadapi kehidupan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.